Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan mengenai tutorial menggunakan Moodle. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai cara membuat tugas atau assignment, ya. Kita akan coba melakukan bagaimana membuat tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa. Untuk itu kita coba akses. Yang pertama harus kita lakukan itu adalah mengakses mata kuliahnya, ya. Mata kuliahnya dulu kita akan memberikan tugas untuk mata kuliah yang mana. Misalkan di sini saya ada IF Awan R18 atau komputasi awan. Nah, saya akan coba menambahkan di minggu kedua. Minggu pertama ini sudah ada, saya sudah melakukan lesson. Yang kita akan mencoba melakukannya untuk yang minggu kedua. Nah, jangan lupa untuk menambahkan activity atau research. Jangan lupa untuk mengaktifkan mode editingnya, ya. Turn editing on. Nah, saya akan coba tambahkan di tanggal 2 atau minggu kedua ini, ya. Dengan klik add an activity or research. Klik. Nah, untuk tugas kita gunakan assignment, ya, karena nanti di sini ada penilaiannya. Ya, kita bisa melakukan penilaian terhadap tugas yang diberikan oleh mahasiswa. Ya, kita klik. Misalkan di sini saya tambahkan namanya untuk tugasnya. Tugas komputasi awan misalkan, ya. Tugas pengantar komputasi awan. Deskripsinya silakan aja dijelaskan tugasnya. Deskripsi ini adalah panduan nanti mahasiswa itu harus mengerjakan apa sih sebenarnya di sini, ya. Kita akan buat di sini. Buatlah makalah tentang pengantar komputasi awan yang di dalamnya menjelaskan tentang dasar dari komputer awan dan cara kerja. Nah, ini misalkan seperti ini, ya. Buatlah makalah tentang pengantar komputasi awan yang di dalamnya menjelaskan tentang dasar dari komputasi awan dan cara kerja komputasi awan. Misalkan ini makalah terdiri dari 10 halaman. Jadi tugasnya itu adalah membuat makalah yang nantinya mahasiswa harus mengirimkan file, ya. Kalau seperti ini biasanya harus mengirimkan file. Oke, display description kita cek aja, nanti display description ini akan muncul di course-nya, ya. Itu tergantung nanti mau ditampilkan atau tidak. Nah, kita ke bagian yang terpentingnya di sini, yaitu availability. Itu tugas ini tuh akan tersedia dari kapan, ya. Nah, untuk bagian yang pertama, allow submission form, itu tugas mahasiswa boleh mengirimkan tugasnya itu dari kapan, ya. Dimulai dari kapan? Karena tadi itu mulainya itu dari 24 September, maka saya akan set di sininya itu adalah 24 September. Ini jamnya itu kalau nggak salah dari jam kita set 17.55 aja, ya. Nah, seperti ini. Jadi mahasiswa bisa mengirimkan tugasnya itu dimulai dari tanggal 24 September jam 17.55. Nah, untuk due date ini adalah waktu keterlambatan, jadi atau batas waktu keterlambatan. Kalau misalkan tugasnya itu hanya berkisar selama misalkan 3 SKS 24, misalkan di sini pun kita set 1940 misalkan, ya. Nah, jadi kalau mahasiswa ada yang mengirimkan tugasnya di luar batas waktu due date ini, maka tugas mahasiswa itu akan dikatakan terlambat. Nanti bakal ada statusnya kalau misalkan statusnya itu adalah late, ya, pengirimannya terlambat, ya. Kalau misalkan mau jangka waktunya lebih panjang, silakan, tergantung dari berapa lamanya Bapak Ibu untuk di setnya, ya, berapa pengumpulan tugasnya itu. Nah, kalau untuk cut off date
ini awalnya karena memang tidak aktif ya. Tapi kalau misalkan kita pengen diaktifkan, misalkan kita set balikin lagi ke 1940, misalkan cut off date-nya diaktifkan, jadi yang due date ini seolah jadi tidak berguna. Kenapa? Karena kalau due date itu dia masih memperbolehkan. Kalau misalkan melewati batas waktunya pun, mahasiswa masih boleh ngirim. Itu masih dimungkinkan. Tapi kalau cut off date ini diaktifkan, maka kalau mahasiswa melewati jam yang sudah ditentukan di dalam cut off date, maka mahasiswa tidak bisa lagi mengirimkan tugasnya. Artinya sistem sudah mengunci bahwa tidak ada submission atau tidak bisa mengirimkan apapun di sananya. Ya. Jadi cut off date itu untuk membatasi bahwa mahasiswa tidak bisa lagi mengirimkan. Berbeda dengan due date-nya ini ya. Jadi misalkan saya set di sini, saya samakan aja ya. Atau saya set jam 8 nih. Oke. Nah, jadi tugas ini dia akan dimulai untuk dikirimkan atau dibuka dari tanggal 24 September jam 17.55, tapi due date-nya itu adalah 19.40. Berarti di antara 19.41 sampai jam 8 itu mahasiswa masih bisa mengirimkan. Tapi dengan statusnya itu adalah late atau terlambat. Nah, kalau mahasiswa mengirimkan dari lebih dari jam 8 atau misalkan ketika submitnya itu dari jam 8 lebih 1, maka mahasiswa tidak akan bisa mengirimkan tugasnya sama sekali karena sudah ditutup oleh sistem karena cut off date-nya itu diaktifkan. Ya, jadi itu tergantung nanti mekanisme untuk pengiriman tugasnya akan seperti apa. Ya. Kalau remind me to grade by ma, ini silakan saja bisa diatur. Nah, always show description ini, misalkan gini, ini berhubungan dengan deskripsi. Tugas ini kan untuk minggu depan. Nah, saya pengen tugasnya itu dimunculkan itu untuk minggu depan saja. Nah, maka always show description-nya itu kita jangan diaktifkan, ya. Nah, deskripsinya nanti akan muncul ketika allow submission form-nya itu sudah aktif atau sudah memasuki allow submission form-nya. Kalau misalkan belum, maka description-nya tidak akan muncul. Ya, kecuali kalau misalkan allow show description-nya berarti dari saat kita membuat tugas ini, deskripsi tugasnya itu akan muncul kelihatan oleh mahasiswanya, ya. Jadi kalau misalnya kita membuatnya untuk minggu depan dan seterusnya, sebaiknya allow show description-nya tidak diaktifkan. Jadi biar nanti munculnya itu sesuai dengan jadwalnya, ya. Nah, submission-nya karena tadi kita buatnya itu adalah file ya, maka kita di sininya file submission, maximum number of uploaded filenya kan hanya satu, kita set aja satu file saja. Tapi kalau misalkan ada isian tertentu silakan bisa menggunakan online text. Nanti kita bisa batasi limitnya misalkan 500 kata misalkan. Maksimum submission size-nya kita set jadi lebih rendah aja, 5 MB pun cukup kalau untuk file PDF ya. Lalu arsitek filenya karena saya pengennya PDF saja, kita bisa pilih hanya file PDF saja di dokumen, kita expand, lalu kita pilih PDF, lalu save. Nah, jadi submissionnya itu sudah jelas di sini. Jadi ada dua pilihan dan ini pun harusnya optional ya. Ini bisa optional di sini, online text ataupun submissionnya. Ya. Feedback tipe, nah submission setting itu ada dua pilihan. Jadi kalau misalkan request dan to klik the submit buttonnya di set no, maka saat mahasiswa mengirimkan upload filenya, maka akan dianggap sebagai langsung dikirimkan atau submit. Ya, jadinya tidak usah ngeklik tombol apapun. Tapi kalau misalkan kita pengen submit, kita pengen si mahasiswa itu mengklik tombol submit, maka kita set aja di sininya yes. Nah, nanti kalau misalkan mahasiswanya lupa, maka dia akan masuk ke mode draftnya dulu. Jadi sebelum disubmit, dia masuk ke draft dulu sebelum bagi mahasiswanya, dan nanti harus dikirimkan oleh mahasiswanya. Ya, itu keuntungannya itu, jadi mahasiswanya bisa melakukan pengeditan dulu.
Sisanya saya biarkan saja, dan karena tidak ada grup ini ya, tidak ada submission group, jadinya ini karena tugas personal maka dibiarkan. Tapi kalau misalkan tugas kelompok ini bisa di grup submission setting. Kita set di sini. Active completion-nya saya set show activity as complete when condition are met. Sudah mas receive. Oke, kita set save and return to course. Nah, ini tugasnya sudah dibuat, kita klik. Nah, ini tampilan awal ya. Deskripsinya belum ada karena baru akan dimulai itu minggu depan. Jadi deskripsinya tidak akan kelihatan. Ya, kalau untuk melihat submissionnya atau tugas dari yang dikirimkan oleh mahasiswa, tinggal kita klik aja view all submission. Nanti di sini akan muncul status-statusnya. Jadi kalau misalkan yang sudah mengirimkan, nanti kelihatan di sini statusnya berubah, bukan no submission. Jadi sudah tinggal menunggu penilaian, dan di sini ada file submission, ada kelihatan di sini ya. Kalau tidak ada, berarti tidak mengirimkan, berarti di sininya no submission ya. Nah, itu untuk tugas. Mungkin cukup sekian untuk tugas. Untuk penilaiannya pun akan lebih mudah ya. Oke, saya bahas dulu. Untuk penilaiannya, kalau misalkan mau langsung penilaian, kita langsung ke grade saja. Nanti filenya tinggal dilihat seperti apa filenya. Kan di sini not grade, tinggal kita isikan nilainya aja di sini. Misalkan nilainya 100 atau 80, maksimal pokoknya 100 ya. 80 selesai. Ya, saya tidak akan melakukan penilaian dulu di sini. Kita balik lagi. Itu untuk penilaiannya. Ya, jadi untuk tugas hanya seperti itu. Jadi kita men-set skenario untuk tugasnya itu akan seperti apa ya. Tadi sudah dijelaskan. Mungkin cukup sekian untuk submission ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.